Sementara itu, lembaga survei SMRC baru ini merilis hasil survei pilihan presiden di kalangan anggota Nahdlatul Ulama. Bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo, jadi yang terfavorit di kalangan Nahdliyin. Nama Ganjar Pranowo mendominasi survei SMRC yang dilakukan di tanggal 11 September 2023. Dalam simulasi tanpa pasangan, Ganjar unggul dengan persentase sebesar 45,4%. Diikuti Prabowo Subianto 25,4% dan Anies Baswedan 9,5%. Jelang pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres, nama Ganjar Pranowo masih diunggulkan dalam berbagai survei. Kali ini, Ganjar unggul di kalangan anggota Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin. Bicara soal NU, ini kita juga tidak bisa melepaskan dari Jawa Timur. Karena secara historis, NU atau Nahdlatul Ulama lahir dari Jawa Timur. Seberapa besar arti suara Jawa Timur ini bagi para bakal calon presiden khususnya? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan peneliti SMRC Saidiman Ahmad lewat sambungan Zoom dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng yang sudah hadir bersama kami di studio. Sore hari ini saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Van. Bang Yusuf, Mas Saidiman. Selamat sore. Iya, selamat sore. Baik. Saya ke Mas Saidiman dulu, mungkin sebelumnya kita sempat berdiskusi begitu terkait dengan keunggulan Pak Ganjar kembali di Jawa Timur. Kali ini ternyata hasil surveinya menunjukkan keunggulan tersebut salah satu faktor utamanya adalah keunggulan Pak Ganjar juga di kalangan Nahdliyin. Ya. Monggo bisa dielaborasi lebih lanjut Mas Saidiman. Ya, kita memang ada survei nasional yang kita lakukan pada 2 sampai 11 September 2023. Lalu sekarang kita mencoba menganalisis khusus Jawa Timur. Ini masih rangkaian survei yang kita ingin melihat sebenarnya efek dari deklarasi Anies Muhaimin Iskandar ya, yang dideklarasikan pada tanggal 2 September 2023. Ternyata kita menemukan bahwa di Jawa Timur ini penting untuk kita diskusikan sebetulnya karena ia adalah salah satu provinsi terbesar dengan 15% dari sekitar 15% dari total populasi. Dan di sana juga menarik karena tadi dikatakan bahwa Provinsi Jawa Timur ini adalah wilayah yang dominan yang Nahdlatul Ulama. Di dalam survei nasional kita menemukan bahwa NU itu secara populasi nasional itu anggotanya itu sekitar 20%. Atau kalau kita absolutkan angkanya mungkin lebih dari 40 juta orang Indonesia yang mengaku sebagai NU. Jadi sangat besar populasinya sebetulnya. Dan NU ini dominan di Jawa Timur. Kenapa di Jawa Timur dominan? Karena yang pertama tadi disebutkan bahwa secara historis NU memang lahir dari Jawa Timur dan tokoh-tokohnya sejak lahir sampai sekarang di Jawa Timur. Nah, survei kita ini menemukan bahwa ternyata populasi warga NU atau yang mengaku sebagai anggota NU di Jawa Timur ini cukup besar. Ada 48,4% publik Jawa Timur yang mengaku sebagai anggota. Ini anggota ya, anggota ini definisinya sangat ketat sebetulnya karena itu artinya ia merupakan bagian dari organisasi punya kartu anggota. Ya, ini anggota. Ini kita belum menghitung misalnya orang-orang yang secara kultural merasa dekat atau bagian dari NU. NU bukan sebagai organisasi tapi kan juga sebagai kecenderungan keagamaan tertentu di dalam masyarakat kita. Mungkin kalau kecenderungannya lebih besar dari ini, di atas 50% maupun 60%. Jadi intinya adalah di Jawa Timur warga NU ini sangat besar. Lalu kita kemudian melihat kecenderungan politiknya. Kita menemukan pertama kita lakukan simulasi 3 nama tanpa pasangan. Ganjar Pranowo mendapatkan 45,4% dari warga yang mengaku anggota NU di Jawa Timur tadi, disusul Prabowo Subianto 25,4%, lalu Anies Baswedan 9,5%. Masih ada 19,8% yang tidak menjawab. Lalu kita coba melakukan simulasi pasangan. Karena kan yang sudah deklarasi adalah Anies Muhaimin Iskandar, kita coba ingin ngecek bagaimana tingkat penerimaan atau elektabilitas Anies Muhaimin di NU sendiri. Kenapa ini penting kita cek? Karena kita tahu bahwa Muhaimin Iskandar kan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Saya PKB, partai yang basis utamanya adalah warga NU. Ternyata setelah kita cek, warga NU di Jawa Timur ada 10,1% yang memilih pasangan Anies Muhaimin Iskandar. Kita bandingkan misalnya tokoh lain yang juga kita, karena ini pasangan lalu kita pasangkan juga dengan tokoh
yang kemungkinan berpasangan dengan mereka. Waktu itu kita pasangkan Prabowo Subianto dengan Erick Thohir, kemudian Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Lagi-lagi ini tujuannya untuk mengecek Anies Muhaimin sebetulnya. Prabowo Subianto mendapatkan 22,9% dan Ganjar Ridwan Kamil 46,3%. Jadi itu yang kita temukan. Kesimpulannya adalah bahwa ternyata baik dipasangkan maupun tidak berpasangan, sebenarnya publik Jawa Timur, khususnya masyarakat NU Jawa Timur, tidak terlalu terpengaruh oleh pasangan masing-masing capres ini. Karena perubahannya di bawah margin of error atau sangat sedikit perubahannya dari ketika kita pasangkan dibandingkan dengan pilihan secara individual. Oke, Mas Saidiman, saya ingin perjelas lagi, ini warga Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur saja atau yang tersebar di seluruh wilayah begitu di Indonesia? Ini warga Nahdlatul Ulama yang khusus di Jawa Timur. Oke, baik. Jadi kita spesifik ke sana. Sebelumnya kita juga ngecek pilihan warga Jawa Timur secara umum dan kita menemukan bahwa Ganjar pilihannya tidak terlalu beda dengan NU secara khusus. Antara pilihan warga NU maupun pilihan warga Jawa Timur secara umum itu relatif sama dalam pemilihan presiden. Baik. Saya jadi ingat pepatah sih, kalau dalam pemilu-pemilu yang sebelumnya begitu ya, siapapun yang menguasai Jawa Timur atau memenangkan Jawa Timur, maka dia yang memenangkan pemilu. Apakah akan terulang di 2024 ini? Kita harapkan seperti itu. Mungkin ya Bang Yusuf ya, terutama sebagai perwakilan dari partai yang mengusung Ganjar Pranowo begitu. Melihat keunggulan Ganjar di Jawa Timur seperti ini, tanggapannya? Ini adalah satu fakta yang menggembirakan ya, karena Jawa itu adalah penentu. Ya, siapa yang menguasai Jawa, menguasai Indonesia. Dan Jawa itu 3 daerah paling besar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kalau kita lihat peta survei, Jawa Barat Pak Prabowo lebih unggul. Jawa Tengah sudah pasti Pak Ganjar, unggul sangat tebal. Jawa Timur memang jadi battleground-nya gitu ya, wilayah pertempurannya. Dan hasil survei SMRC yang pada periode 2 September sampai 11 ini sudah menemukan fakta bahwa ternyata Ganjar itu menang tebal di Jawa Timur. Dan itu lebih spesifik lagi adalah para Nahdliyin ya, NU. Saya kira kemenangan di NU ini adalah kemenangan yang penting ya, karena NU basis utamanya itu populasinya paling banyak di Jawa Timur. Jadi 3 daerah tadi, Jawa Tengah dimenangkan Ganjar, Jawa Timur karena dukungan NU akhirnya dimenangkan oleh Ganjar, maka haikul yakin saya pemilu Presiden 2024 insya Allah akan dimenangkan oleh Ganjar Pranowo. Terlepas misalnya wilayah Jawa yang lain atau wilayah Indonesia yang lain juga tidak masuk dalam parameter battleground terus seperti itu? Iya, karena kenapa saya bilang battleground, karena pemilunya besar ya. Jawa Timur itu 31 juta sendiri. Kalau kata Mas Saidiman tadi 15% dari populasi seluruh Indonesia. Ya, jadi itu penting menang di Jawa Timur itu. Sama pentingnya juga menang Jawa Tengah, sama pentingnya juga di Jawa Barat. Jadi kalau dari 3 daerah besar itu 2 diambil oleh 1 kandidat, itu sama kira-kira dia secara proporsional dia mengiris mayoritas pemilih untuk memilih dirinya gitu loh. Dan sudah bisa kita pastikan mungkin dalam periode-periode selanjutnya, saya kira di daerah lain mungkin karena pemilihnya tidak terlalu besar, kemenangannya juga tidak signifikan karena populasi pemilih di daerah itu kecil. Jadi memang 3 daerah ini menentukan sekali daerah Jawa. Baik, itu yang menjadi salah satu faktor dan mungkin juga pertimbangan gitu untuk strategi selanjutnya seperti apa. Saya kembali ke Mas Saidiman ya Bang Yusuf ya. Ada yang ingin saya gali lagi begitu terkait dengan keberadaan atau katakanlah preferensi dari warga Nahdlatul Ulama atau partisan Nahdlatul Ulama juga gitu yang sebagian besar berada di Jawa Timur ini begitu. Mengingat sebelumnya kita tahu ya seperti kata Mas Saidiman tadi katakan begitu ya, PKB dan juga NU ini memiliki keterkaitan sendiri gitu, memiliki historinya tersendiri begitu. Tapi jelang pemilu 2024 ini tampaknya histori tersebut tidak berulang. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan preferensi dari warga NU yang di Jawa Timur ini? Saya kira yang paling penting untuk kita perhatikan di sini bahwa sebenarnya NU ini punya preferensi politik yang relatif stabil ya dari 2 kali pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014 dan 2019 umumnya warga NU preferensi politiknya memang ke Pak Joko Widodo. Karena itu saya melihat faktor utama yang menyebabkan Ganjar Pranowo sekarang mendapatkan dukungan yang dominan dari warga NU ini karena ini melanjutkan tradisi.
Jadi sebenarnya ini adalah pemilih Pak Jokowi yang kemudian pindah ke Ganjar Pranowo. Kita tahu bahwa Ganjar Pranowo dan Pak Jokowi kan sangat dekat ya. Mereka berada di dalam satu partai, kemudian sama-sama berlatar belakang kepala daerah, bahkan kepala daerah dari wilayah yang sama pula, Jawa Tengah, begitu ya. Jadi saya melihat bahwa faktor utama kenapa kemudian NU ini lebih dominan ke Ganjar ya karena ini melanjutkan yang sebelumnya ke Pak Jokowi. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa ini kan sekarang mengambil satu keputusan politik yang saya melihatnya ini keputusan politik yang lebih elitis, tidak berdasarkan aspirasi dari bawah. Aspirasi umumnya warga PKB pada dasarnya sebelumnya kan ke Pak Jokowi, lalu kemudian ke Ganjar Pranowo. Tapi kemudian ketika elit memilih Prabowo Subianto, agak sedikit demi sedikit mengalir ke Pak Prabowo Subianto. Tetapi belum selesai perpindahan suara PKB ke Pak Prabowo Subianto, sekarang elitnya mengubah lagi pilihan ke Anies Baswedan. Jadi menurut saya di tubuh PKB sendiri masih ada kegamangan akan memilih siapa di dalam pemilihan presiden nanti. Dan kita juga perlu mencatat bahwa PKB walaupun ini partai yang didirikan oleh elit-elit NU atau kiai-kiai NU, tetapi fakta politik menunjukkan bahwa tidak seluruh warga NU itu memilih PKB. Hanya sebagian saja. Walaupun di dalam PKB umumnya pemilihnya adalah warga NU, tetapi tidak semua warga NU memilih PKB. Itu juga perlu kita sadari. Baik, interesting takes berarti dalam hal ini begitu. Baik, Bang Yusuf, selain tadi begitu faktor dan juga mungkin celah yang bisa dimanfaatkan tentunya. Celah ini perlu dimanfaatkan sebagai strategi pemenangan dari Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang juga tadi disebut oleh Mas Saidiman adalah menarik ketika menyebut Pak Ganjar dipasangkan dengan siapapun, tapi kalau dalam hasil survei ini dipasangkan dengan Ridwan Kamil, juga bisa mengambil hati begitu kalangan warga Jawa Timur, khususnya mereka yang berasal dari kalangan Nadliyin. Apakah ini juga jadi strategi begitu untuk menentukan pendamping Pak Ganjar berikutnya? Ya, dari survei ini kita bisa melihat bahwa NU Jawa Timur telah ditaklukkan oleh Ganjar hati mereka. Karena saya juga merasa bahwa Ganjar dalam keluarganya ada memang representasi NU. Istrinya Siti Atiko, cucu Kiai NU, Kiai Hisam, ya, pendiri pondok pesantren di Purbalingga, dan saya kira ini jelas korelasinya, dan memang Jawa Timur penting sekali, ya. Dia akan menjadi penentu dalam Pilpres kali ini, dan ini adalah sesuatu yang positif sekali bahwa Ganjar sudah bisa mengambil hati orang Jawa Timur, khususnya kalangan NU, dan saya yakin juga di grassroots NU di luar Jawa Timur itu juga akan lebih besar afiliasi politiknya akan ke Ganjar pada Pilpres 2024. Terlepas dari siapapun nanti yang akan dipasangkan. Ketika survei dilakukan itu sampelnya adalah berpasangan dengan Ridwan Kamil. Tidak dengan orang NU saja, orang NU pilih Ganjar. Apalagi kalau misalnya tokoh NU yang berpasangan dengan Ganjar di 2024. Jadi kita tunggu saja kejutannya nanti pada saat pendaftaran capres, Ganjar siapa wakil presiden yang mendampingi dirinya, gitu ya. Mas Saidiman sempat dibikin nggak hasil atau katakanlah survei begitu oleh SMRC begitu ketika untuk wilayah Jawa Timur sendiri khususnya begitu Pak Ganjar dipasangkan dengan pendamping yang berasal dari kalangan NU? Ya, kita pernah melakukan survei itu tapi melalui telepon. Kita mencoba mensimulasikan, tapi di Jawa Timur secara keseluruhan ya, bukan hanya warga NU, mencoba mensimulasikan misalnya Pak Ganjar berpasangan dengan Mahfud MD, dan kita temukan angkanya sebenarnya relatif sama. Jadi kesimpulannya adalah wakil presiden sebetulnya tidak terlalu signifikan efeknya pada keterpilihan capres, termasuk pada warga NU maupun warga Jawa Timur secara lebih spesifik. Oke, berarti sama siapapun hasilnya masih akan tetap sama begitu ya? Relatif kita menemukan sekarang, jadi publik kita itu masih konsisten. Yang paling dilihat itu adalah sosok Ganjarnya sendiri. Baik, bukan cawapres. Pendampingnya. Tapi ya tetap kita harus masih menunggu begitu, karena salah satu pihak yang belum menentukan siapa pendampingnya kan juga termasuk dari Pak Ganjar begitu. Kapan kira-kira Bang Yusuf? Ya, saya kira sudah mendekati ya, karena pendaftaran kan tanggal 19, ini sudah tanggal berapa gitu ya, tinggal beberapa hari lagi, bersabar saja. Pasti saya kira
yang akan dipilih adalah orang yang menjadi harapan publik, akan memperkuat ya legitimasi, karakter kepemimpinan dan citra positif Pak Ganjar. Berarti pepatah Jawa masih berlaku ya, alon-alon asal kelakon begitu. Ya kira-kira gitulah ya. Baik. Baik Bang Yusuf dan juga Mas Haidiman, terima kasih sekali waktunya bersama kami dalam Sindo sore hari ini. Kita akan sambung atau kita mungkin dalami lagi ya dengan hasil survei SMRC berikutnya terkait dengan jelang Pilpres 2024 dan kita akan bahas lagi. Tapi sampai itu datang atau kesempatan itu datang, salam sehat selalu Bang Yusuf dan juga Mas Haidiman. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore.